Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Yuk kita simak ceritanya yang berjudul Rumah Dukun. 8 tahun lalu, saat umur Risa masih 7 tahun, ia bersama teman-temannya main di kebun. Waktu lagi main petak umpet, aku ngumpet dekat rumah kamu, sekarang rumah yang ditempati Arsyad. Saat sedang bersembunyi di semak-semak, Risa mendengar ada yang memanggil namanya. Namun bukan suara teman-temannya, melainkan suara dari arah rumahmu. "Terus kamu samperin?" tanyaku. Risa mengangguk. "Iya." Tak terasa Risa mengikuti suara itu sampai halaman depan rumahku. Tepatnya di depan rumah pohon mangga. Mangganya lagi berbuah. Jadi aku naik ke atas ambil satu, ucap Risa. "Kamu bawa pulang?" Risa menggeleng kepala. "Aku makan bareng teman-teman." Dari sanalah malapetaka itu dimulai. Semua anak yang memakan buah mangga itu langsung jatuh sakit, termasuk Risa. Saat itu warga mengira kalau Risa dan teman-temannya keracunan makanan. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, tak ada tanda-tanda keracunan. "Waktu itu rasanya gimana, Syah?" tanyaku. "Demam tinggi sama perut sakit banget," balas Risa. Setelah seharian Risa dan teman-temannya tersiksa di rumah sakit, akhirnya ada sesepuh desa yang menyadari kalau merupakan ulah bangsa jin. Aku sama teman-teman dipaksa buat muntahin lagi mangga yang dimakan. Soalnya kata sesepuh, kalau udah diterna dan bercampur dengan darah bakal susah dan bisa terus-terusan diincar sama jin penghuni rumah kamu, ucap Risa. "Berhasil?" Risa menggelengkan kepala. "Enggak semua berhasil, muntah tuh mangga." Tiba-tiba wajah Risa berubah menjadi sedih. "Rina belum sempat muntahin, tapi dia keburu meninggal. Habis itu aku jadi merasa bersalah banget." "Itu bukan salah kamu, Syah. Kan kamu juga nggak tahu." Namun teror belum selesai sampai di sini. Setelah pemakaman Risa kembali sakit. Awalnya demam tinggi, terus terdengar banyak suara. Habis itu udah berasa kayak mimpi, ucap Risa. "Berasa kayak mimpi gimana?" "Aku kayak kejebak di rumah kamu, aku gak bisa keluar. Terus di sekeliling rumah kamu itu banyak makhluk tinggi besar," jelas Risa. "Terus gimana kamu bisa keluar?" "Seingatku sih ada yang buka pintu. Habis itu aku udah balik ke kamar," balas Risa. "Kata ibu sama ayah Risa, aku udah gak sadar dari 3 hari. Kayak kesurupan gitu," sambungnya sembari melihat jari tangannya. "Sekarang udah ada bekasnya. Dulu pas baru sadar jari tengah berdarah-darah gitu. Katanya gara-gara pas kesurupan sering garuk-garuk tembok." "Ya Allah, serem banget." "Iya, tapi itu masih belum selesai, Syat." "Hah? Masih berlanjut apa?" Risa menganggukkan kepala. "Masih, karena sumber utamanya belum diberesin." "Tanah," tebakku. "Yup, bener banget." Butuh waktu sekitar seminggu sampai keluarga Risa menyadari kalau sumber utama masalahnya adalah tanah yang ada di sendal Risa. "Tanah kutukan," kata salah satu kiai yang datang ke rumah, ucap Risa. "Kenapa disebut begitu?" "Aku gak terlalu ingat, yang jelas rumah kamu sering dipakai untuk kegiatan ilmu hitam. Jadi tanahnya sudah bercampur dengan ilmu hitam." "Tapi kan sebelumnya pernah ada yang tinggal di rumah itu."
Kayak bos ayahku, dia sampai sekarang nggak kenapa-kenapa, ucapku. Emang pernah ada beberapa keluarga yang coba menempati rumah kamu, tapi nggak sampai sebulan udah pergi. Masa sih? Kata ayah, bosnya udah tinggal lama di sana, baru pindah 3 tahun yang lalu. Perasaan udah lama banget nggak ada yang tinggal di sana. Serius? Iya, Sat. Terakhir kali kayaknya 5 tahun lalu deh. Itu pun cuma tinggal sebulan saja. Jangan-jangan itu bosnya ayahku. Mungkin sih. Kalau iya, kasihan banget bos ayah kamu. Anaknya sampai meninggal di sana. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ada yang meninggal lagi. Kenapa? Nggak tahu, Syat. Keluarga itu sama sekali nggak cerita meninggalnya kenapa. Pokoknya tiba-tiba udah ada ambulan di depan rumahnya. Terus mayat anaknya itu udah dibungkus kain putih. Habis itu mereka pergi bareng ambulan dan nggak balik lagi ke rumah kamu. Jelas, Risa. Semakin lama dengar cerita kamu, kok aku jadi semakin takut tinggal di sana, ucapku. Mending keluarga kamu pindah dari sana deh, bahaya banget. Pengennya sih gitu, tapi ayah gak punya uang buat kontrak rumah. Itu aja beruntung bos ayah baik boleh kita tinggal di rumah itu. Coba kamu pikirin, baru 2 hari aja kepala udah benjol. Kedepannya bisa jauh lebih parah lagi loh. Iya, cuma mau gimana lagi? Sekarang pasrah aja lah sama Allah. Semoga ayah dapat jalan untuk bisa pindah dari rumah itu. Amin, semoga cepat terkabul ya. Aku menatap langit, warnanya sudah berubah menjadi gelap. Kayaknya mau hujan, ucapku. Iya, balas Risa. Anak-anak yang tadi bermain sepak bola pun bersiap untuk pulang ke rumahnya. Pulang yuk, ajakku. Yuk. Kami pun berjalan ke rumah. Saat sedang asik berjalan sambil mengobrol, tiba-tiba terdengar suara klakson di belakang. Sontak kami pun menoleh. Ternyata itu suara motor ayah. Kakak kaget ya? Ucap Amit. Iya, balasku. Ayah, ini Risa, anak tetangga yang kemarin minjem aku cangkul. Ayah mengurai senyum. Bilang ke ibu makasih ya, ucapnya. Iya pak, balas Risa. Ayah duluan, Sat, pamit ayah. Lalu melajukan motornya menuju rumah. Sementara aku dan Risa berjalan santai. Nanti ngobrol lagi ya, Sat, ucap Risa seraya masuk membuka pagar rumahnya. Iya, makasih banget ya buat ceritanya, balasku. Iya, aku pun mencoba bergegas pulang ke rumah. Terlihat ayah masih ada di depan rumah, berdiri di dekat motornya. Oh, ayah pergi ngambil motor ternyata, ucapku. Iya, biar ada kendaraan, balas ayah. Ayah, iya, aku boleh tanya sesuatu? Tanya aja. Bos ayah tinggal di sini berapa lama sih? Sekitar 2 tahunan sih. Oh, bos ayah punya anak enggak? Punya, masih hidup? Ya masih lah, Sat. Ada-ada saja sih. Kok kamu nanya begituan? Enggak, aku cuma penasaran aja. Terus kok bisa betah banget tinggal di sini 2 tahun? Emangnya kamu nggak betah? Iya. Kan baru 2 hari, lama-lama juga betah. Lama-lama aku ya nggak ada, ucapnya seraya berjalan ke arah pintu. Nggak ada kemana? Nggak kemana-mana ya? Bercanda, hehe, balasku tersenyum. Lain kali jangan ngomong gitu ya, ayah terdengar kesal. Maaf ya, aku nggak bermaksud gitu. Sembari bertanya dalam diri, kenapa cerita ayah dan Risa berbeda? Lantas mana yang benar? Lanjut ceritanya. Kurebahkan diri di atas kasur, seraya menatap gordin yang terus bergoyang. Sementara di luar langit sudah sangat gelap. Lambat laun udara dingin mulai menyergap kulitku. Dengan cepat ku tarik selimut dan memejamkan mata.
Dalam keadaan setengah sadar, aku bisa merasakan ada hembusan angin di telinga kiri. Seketika itu bulu kuduku meremang. Suara hembusan itu berubah menjadi suara napas seperti orang asma. Sontak aku membuka mata sambil menoleh ke kiri. Ah! Aku berteriak kencang saat melihat seorang wanita bermata merah persis di depan wajah. "Kamu akan mati," ucapnya lirih seraya mendelik ke arahku. Tubuhku mendadak kaku. Wanita itu mulai menggerayangi tubuhku dengan jemarinya yang hitam dan kotor. "Kamu akan mati," bisiknya tepat di telingaku. Ingin sekali berteriak, tapi untuk membuka mulut saja tak bisa. Sementara wanita itu mengangkat bajuku perlahan, kemudian mengacungkan salah satu jemarinya yang berkuku panjang. Perlahan jemarinya diarahkan ke perutku. Kini aku bisa merasakan ujung kukunya bersentuhan dengan kulitku. "Kamu akan mati," ucapnya dengan suara lantang sembari menusukkan jari ke perutku. Aku membuka mulut untuk berteriak, namun tak ada sedikit pun suara yang keluar. Tiba-tiba wanita itu memasukkan telapak tangannya ke mulutku. Aku meronta-ronta, sulit untuk bernapas, mencoba menggapai tangannya, tapi tetap tak bisa. Sementara dada ini mulai terasa panas, seperti terbakar. Pemandanganku pun mulai buram. Di tengah kepasrahan, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. "Syat!" Samar-samar terdengar suara ayah memanggilku. "Syat, istighfar!" Kini tubuhku bergoyang cukup keras. "Syat!" Seketika aku membuka mata seraya menarik napas panjang, kemudian memeluk ayah dan menangis. "Kamu ini kenapa, Syat?" tanya ayah. "Aku gak mau mati, ayah," balasku terisak. "Entah siapa yang bilang begitu." "Perempuan tadi itu kamu cuma mimpi. Kan udah ayah bilang sebelum tidur itu wajib baca doa dulu. Apa ayah gak sayang sama Arsyad? Kenapa kamu ngomong begitu sih? Ayah sayang sama kamu dan Hamid. Kalau ayah sayang, kenapa kita nggak pindah dari rumah ini aja?" "Nggak bisa, Syat. Kamu tahu sendiri kan, ayah lagi kekurangan uang. Ayah kan bisa jual motornya. Itu motor satu-satunya buat ayah kerja. Berarti emang ayah nggak sayang sama Arsyad. Ayah lebih memilih Arsyad mati dibunuh sama penghuni rumah terkutuk ini." "Astagfirullahaladzim, istighfar. Syat, siapa yang mau bunuh kamu? Penghuni rumah dukun ini ya? Setan maksud kamu?" "Iya." "Astagfirullah, Syat. Bangsa jin atau setan gak akan bisa ngelukain kamu, apalagi sampai membunuh. Karena derajat manusia itu lebih tinggi daripada mereka. Jadi kamu gak usah takut," ucap ayah. "Buktinya aku udah 3 kali hampir meninggal, ayah. Sekarang kamu sia-sia saja kan? Badan kamu juga gak kenapa-kenapa. Itu hanya siasat setan untuk mempengaruhi kamu." Ini aku menunjuk benjolan di jidat. "Kayaknya ayah lupa tadi malam aku pingsan gara-gara apa sih?" "Itu karena kamu kejedot tembok." "Iya, tapi aku kejedot tembok gara-gara setan ini." Aku sudah sangat kesal dengan sikap ayah. Apakah ia benar-benar tak peduli dengan keselamatan anaknya? 2 hari ini aku udah begini ya. Kalau besok-besok aku didorong pas turun dari tangga, bisa mati. Apa ayah nanti gak nyesel?" Ayah terdiam. "Istighfar, Syat, istighfar. Kamu tenang dulu. Ayah tahu kalau kamu lagi ketakutan. Tapi jangan berpikir macam-macam sampai mengira-ngira hal yang akan terjadi ke depan. Sekarang mending kamu ambil wudhu lalu sholat. Minta perlindungan sama Allah.
karena Allah sebaik-baiknya pelindung. Aku menenangkan diri, berkali-kali mengucap istighfar. Tadinya ingin sekali menceritakan percakapan antara aku dan Risa, namun sepertinya percuma saja. Ayah tidak akan percaya. "Yuk sholat sama ayah." "Sholatnya di kamar kamu aja," ajak ayah. Aku beranjak dari kasur, kemudian mengikuti ayah ke kamar mandi. "Ayah tunggu di luar," ucap ayah setelah mengambil wudhu. "Jangan jauh-jauh ya." Sejenak kejadian semalam mengingatkanku akan kejadian saat Hamid menakut-nakutiku. "Kamu akan mati," bisik suara yang terdengar tiba-tiba sangat dekat. "Ayah!" Sontak aku berteriak memanggil ayah. "Ada apa, Syad?" Ayah menghampiri. "Tadi ada yang bisikin Arsyad." "Bisikin apa?" "Katanya aku bakal mati." "Jangan didengar, mending kamu lanjut ambil wudhunya. Ayah temenin di sini." Aku mengambil wudhu. Setelah itu kami naik ke atas untuk salat asar berjamaah. Suara rintik hujan yang semakin deras mengiringi sujud kami kepada Sang Pencipta. "Ya Allah, tolong lindungilah aku dan keluargaku dari gangguan setan yang terkutuk," ucapku dalam hati seusai salat. Tak terasa bulir-bulir bening jatuh di sudut mata saat terdengar lantunan doa yang ayah ucapkan. "Sekarang kamu ambil Al-Quran," perintah ayah. Ku ambil Al-Quran di atas meja belajar. Perlahan ku buka lembaran Al-Quran. "Kamu baca surat Al-Baqarah sampai selesai." Tiba-tiba suara petir menggelegar saat aku membaca ta'awud. Sontak aku melirik ke ayah. "Lanjutin," ucapnya. Ku lanjutkan membaca surat Al-Baqarah. Lampu tiba-tiba mati. "Mati lampu ya," ucapku. "Iya," balas ayah. "Ayah ambil HP, kamu nanti ayah sorot pakai flashlight." Aku bergerak menghadap ke kasur. Terlihat 2 buah cahaya merah memancar di kolong kasur. "Ayah, itu apa?" tanyaku. "Apa sih, Sat?" "Itu di kolong kasur." Tiba-tiba ada yang menarik kakiku kencang sekali hingga membuatku terjengkang. Kepalaku terbentur lantai dengan cukup keras. "Ayah!" teriakku saat ditarik ke lorong kasur. "Syad!" panggil ayah. "Ayah, tolong!" teriakku sembari memegang ujung kasur. "Ayah!" "Syad!" Tanganku sudah tak kuat menahan tarikannya hingga akhirnya terlepas dan masuk ke dalam kolong kasur. "Syad!" Entah kenapa suara ayah terdengar semakin menjauh. Oke, lanjut ceritanya. Aku seperti terpelosok ke dalam lubang hitam yang gelap. "Ayah! Syad!" Kini suara ayah terdengar sangat jauh. Aku mendarat di tanah dengan posisi terlungkup. Anehnya tidak ada sedikitpun rasa sakit. "Sudah kubilang dia tak akan bisa membantu," terdengar suara anak kecil. Aku mengangkat kepala dan bangkit. Terlihat 2 anak yang pernah kutemui sebelumnya. Sepertinya aku tahu salah satunya. "Rina," ucapku sembari duduk di tanah. "Kamu tahu namaku?" sahut anak perempuan yang berdiri di dekatku. "Iya, padahal aku hanya menebak saja." Dari usia dan jenis kelaminnya sangat mirip dengan apa yang diceritakan Risa. "Dari mana kamu tahu?" "Risa, bukannya gara-gara dia kamu ada di sini?" ucap seorang anak laki-laki yang umurnya tak jauh dari Risa. "Iya, dia yang memberiku mangga, tapi malah dia yang selamat. Sementara aku terjebak di sini. Entah sampai kapan," balas Rina. "Sebelumnya aku pikir kamu bisa menyelamatkan kami, tapi sepertinya kamu akan bernasib seperti kami," sambungnya. "Iya, kamu sudah diincar dari pertama kali," ucap si anak laki-laki. "Siapa yang mengincarku?" tanyaku. "Anak-anak dukun itu, mereka haus darah, dan dengan bodohnya kalian memberinya dengan sukarela.
sama seperti kedua orang tuaku. Namanya Leo, dia salah satu korban kebiadaban orang tuanya, ucap Rina. Leo terlihat menunduk kepalanya. Umurku baru 6 tahun, jadi tidak mengerti dengan apa yang dilakukan orang tuaku pada saat itu, ucap Leo. Seandainya aku tahu kalau mereka akan menumbalkanku, aku pasti sudah pergi dari rumah ini, ibunya. Menumbalkan maksudnya? Tanyaku bingung. Mengorbankan seseorang untuk kepentingan pribadi, jelas Rina. Kepentingan seperti apa? Uang, keluargaku hanya butuh uang, sahut Leo. Sama seperti keluargamu. Jangan-jangan kamu juga sengaja ditumbalkan, timpal Rina. Enggak mungkin lah, balasku. Kamu gak percaya sebelum semua terjadi, tapi pada saat kamu percaya semuanya sudah terlambat, ucap Rina. Iya, sama sepertiku. Padahal Kak Rina sudah memperingatkanku, tapi aku malah tidak percaya. Alhasil aku ada di sini bersamanya, sahut Leo. Ayahku orang yang taat ibadah, nggak mungkin lakuin seperti itu, ucapku. Apapun bisa terjadi bila kita berhadapan dengan uang. Yang perlu kamu ingat, semua orang yang datang ke rumah itu memiliki tujuan, balas Rina. Ayah gak mungkin ngelakuin itu. Aku tetap yakin ayah tidak akan melakukan hal sekecil itu pada anaknya. Tiba-tiba udara terasa panas. Tak lama terdengar lantunan ayat suci yang menggema. Rina dan Leo terlihat tak nyaman. Kemudian mereka menghilang begitu saja. Tak lama setelah, terlihat seberkas cahaya menembus awan yang gelap. Cahaya itu semakin membesar, terus membesar hingga menyilaukan mata. Kutatap lampu kamar begitu terang. Syat, panggil ayah. Kupejamkan mata sebentar, kemudian mengedarkan pandangan. Ternyata ini bukan kamarku. Syat, kepalanya masih sakit? Tanya ayah yang duduk di sampingku. Kutatap wajah ayah, tiba-tiba teringat dengan ucapan Rina kalau semua orang yang datang ke rumah itu memiliki tujuan. Apa mungkin ayah sengaja pindah ke rumah itu untuk mengorbankanku hanya demi mendapatkan uang? Syat, ayah melambai-lambai tangannya tepat di depan wajahku. Masih sakit? Sakit? Aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Ini di mana ya? Tanyaku. Di klinik. Klinik? Emangnya aku kenapa sampai dibawa ke sini? Kamu gak ingat? Aku menggelengkan kepala. Kamu tadi jatuh di kamar. Jatuh? Seingatku tadi ada sosok bermata merah yang menarikku ke kolong kasur. Aku mengangkat kepala. Au! Tiba-tiba bagian belakang kepalaku terasa sakit. Jangan banyak gerak dulu, ucap ayah. Kepalaku kenapa ya? Ayah pun bercerita. Sesaat setelah kejadian itu, ia menyuruhku untuk mengambil ponsel. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Ayah panggil kamu, tapi kamu gak nyaut, ucap ayah. Kemudian ayah mencoba meraba-raba dan menemukan tubuhku sudah tergeletak di lantai. Beruntung beberapa saat kemudian lampu menyala, jadi ayah bisa melihat kamu ada darah mengalir di belakang kepalamu. Ayah langsung gotong kamu, terus bawa di klinik, ucap ayah. Cuma ayah bingung kenapa kamu bisa jatuh begitu, ucapnya. Pas aku berdiri mau ambil HP, tiba-tiba ada yang narik kenceng banget. Habis itu aku gak ingat apa-apa. Tak mungkin aku menceritakan adegan ditarik ke dalam kolong kasur, lalu masuk ke lubang hitam, mendarat di tanah, bertemu dengan Rina dan Leo. Rasanya itu semua hanya mimpi. Malam ini kamu tidur di sini saja, gak bisa di rumah aja ya? Di sini aja, biar dokter atau perawat bisa pantau kondisi kamu. Sementara kalau kepalanya pusing atau sakit banget, bisa langsung bilang ke perawat, pesan ayah sembari berdiri.
Ayah mau kemana? Ayahku. Ayah pulang dulu, besok pagi kesini lagi. Ibu di mana? Ibu sama Hamid di rumah. Ayah? Iya. Malam ini tolong tidur bareng Hamid ya. Aku takut Hamid kenapa-napa. Iya, sekarang kamu istirahat saja. Besok bisa pulang. Kurai tangan ayah. Ayah, aku nggak mau pulang, ucapku. Terus mau pulang kemana lagi? Kita pindah ke rumah aja lah. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen agar saya dapat lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita yang lain.